Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Silsilatul Firdausiyah NIM 3017, Zainal Abidin NIM 3022, serta Dian Ratna Hendayani NIM 3086. Pada pembahasan kali ini kami kelompok 3 mengambil judul Bumi sebagai Ruang Kehidupan. 1. Tata Surya. Tata surya merupakan suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya. Planet, satelit, asteroid, komet, meteor, dan benda lainnya yang terdapat di tata surya yang mengelilingi pusatnya yaitu matahari. 2. Teori pengembangan bentuk muka bumi. A. Teori planetesimal. Isi dari teori planetesimal: matahari merupakan bintang yang jumlahnya sangat banyak. Sebuah bintang berpapasan dengan matahari dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Hal tersebut yang menjadi awal mula peristiwa pasang surut pada permukaan matahari dan bintang. B. Teori nebula. Matahari dan juga planet penghuni tata surya berasal dari sekumpulan kabut yang bulat kemudian berputar dan berpijar. Akibat dari perputaran itu, sebagian terlepas kemudian membentuk gelang-gelang kabut yang kemudian membentuk gumpalan kecil dan membeku menjadi planet, satelit, atau benda-benda lainnya. C. Teori pasang surut. Menurut teori pasang surut, matahari sudah ada sebelumnya. Kemudian terdapat bintang yang mendekati matahari. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya suatu gesekan yang menjadi daya tarik antara matahari dan bintang. Hal tersebut mengakibatkan tarikan dan membentuk sinar panjang yang membawa beberapa partikel dari matahari keluar. Partikel inilah yang akan membentuk kumpulan gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya membengkak dan menjadi jajaran planet. D. Teori bintang kembar. Pada awalnya, matahari merupakan bintang kembar yang saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lain dan menabrak salah satu dari bintang kembar, menghancurkan menjadi bagian-bagian kecil yang terus berputar dan kemudian mendingin menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang yang tetap bertahan. F. Teori awan debu. Pada teori awan debu ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan juga debu. Dasar pemikiran tersebut didukung oleh banyaknya keberadaan awan yang teramati di seluruh jagat raya. Anggota tata surya. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari merupakan bola pijar yang menghasilkan cahaya sendiri, tersusun dari gas hidrogen dan helium. Matahari berusia sekitar 5 miliar tahun. Bagian-bagian matahari yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona, zona radiasi, dan zona konveksi. Planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari di dalam lintasannya yang berbentuk elips dengan arah yang sama. Planet tidak memiliki cahaya sendiri, akan tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Planet ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi planet meski tidak semua planet memiliki satelit. Komet. Komet merupakan benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang. Bagian tengahnya bercahaya terang dan berekor panjang yang menyerupai kabut. Meteorit merupakan benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer, dan menyala karena gesekan dengan udara. Asteroid merupakan benda langit kecil yang beredar mengelilingi bintang pada orbitnya masing-masing. Yang keempat, teori pengembangan bentuk bumi. A. Teori pengapungan benua.
Suatu teori yang menganggap bahwa benua-benua yang ada pada saat ini dulunya bersatu yang dikenal sebagai superkontinen yang bernama Pangea, sedangkan samudranya yang luas disebut Pantalasa. B. Teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdapat atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Kedua benua tersebut kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator bumi, sehingga pada akhirnya terpecah-pecah menjadi benua yang lebih kecil. C. Teori konveksi. Teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi sangat panas dan terjadi arus konveksi ke arah kulit bumi. Saat arus konveksi tersebut membawa materi lava sampai ke permukaan bumi, lava tersebut membeku, membentuk lapisan kulit bumi yang baru dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. D. Teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer yang terdapat arus konveksi menyebabkan litosfer di atasnya mengalami pergerakan. Karakteristik bumi sebagai ruang kehidupan. Dalam menentukan potensi suatu planet yang layak huni, memerlukan banyak pertimbangan dan juga unsur-unsur yang dapat menunjang kehidupan makhluk hidup. Berikut fakta-fakta kelayakan planet bumi sebagai ruang kehidupan. Yang pertama, jarak bumi dengan matahari. Jarak matahari dengan bumi yaitu 149,6 juta kilometer. Cara ini dikenal sebagai satuan atmosfer. Gaya tarik matahari kira-kira 30 kali gaya tarik bumi. Jika lebih jauh planet bumi akan terlalu dingin bagi siklus air yang stabil, dan sebaliknya. 2. Gravitasi di permukaan bumi. Gravitasi permukaan bergantung pada massa dan radius objek tersebut. Rasio dengan ketentuan yang berlaku di bumi, jika lebih kuat atmosfer, bumi akan menahan terlalu banyak gas beracun. Jika lebih lemah atmosfer, bumi akan terlalu tipis karena banyak kehilangan udara. 3. Periode rotasi bumi. Rotasi bumi menunjukkan gerakan berputar planet bumi pada sumbunya dan gerakan di orbitnya mengelilingi matahari. Jika lebih lama, perbedaan suhu pada siang dan malam hari terlalu besar. Jika lebih cepat, kecepatan angin pada atmosfer terlalu tinggi. 4. Albedo merupakan sebuah besaran yang menggambarkan perbandingan antara sinar matahari yang datang di permukaan bumi dan yang dipantulkan kembali ke angkasa dengan terjadi perubahan panjang gelombang. 5. Aktivitas gempa. Gempa bumi ialah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi.